Halo Sobat Data, selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi. Selalu menghadirkan topik-topik menarik dan juga informatif tentu saja terkait inflasi. Nah, bulan ini ada yang menarik nih Sobat Data semuanya. Kenapa? Karena berdasarkan berita resmi dari Badan Pusat Statistik Kota Depok, ternyata Kota Depok di bulan ini mengalami deflasi sebesar 0,01. Nah, kenapa sih Kota Depok bisa deflasi? Padahal menurut saya pun sebagai emak-emak, harga-harga ada juga yang naik. Nah, karena itu mari kita bahas bersama narasumber kita. Kita panggilkan yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok, Bapak Agus Marzuki Prihantoro. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang Mbak Anissa. Ya, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya di podcast kami. Gimana kabarnya, sehat? Sehat walaupun agak sedikit kurang enak badan. Iya, tapi semoga flu ya. Tetap semangat ya Pak. Siap. Iya. Nah, biar lebih seger lagi nih, gimana kalau kita ngopi dulu nih Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat banget. Iya, semoga lebih fresh, lebih cereng gitu ya Pak. Nah, tadi sudah sedikit dibahas nih Pak. Ternyata Kota Depok deflasi nih Pak, walaupun tipis ya 0,01. Nah, gimana nih Pak keadaan harga-harga di Kota Depok sebenarnya nih Pak? Wah, harga-harga ya. Nah, kalau kita tahu bahwa di bulan April ini kan kita inflasi mantumannya itu 0,01 deflasi ya. Deflasi ya. Dan memang kalau dibandingkan dengan Maret, berarti kan artinya harga di bulan April ini menurun ya dibanding di bulan Maret ya. Tapi tipis ya kan, walaupun secara nyaris nol gitu ya Pak. Iya, 0,01 tuh kalau orang bilang nggak dianggap ya, nyaris sama ya. Nah, kita tuh kan inflasi yang year on year-nya itu kan 2,22 ya. Ya, ini masih lebih tinggi dibanding yang tahun sebelumnya. Nah, dimana kita IHK kita 110,71 ya. 110,71 ya. Ini ada yang menarik nih, IHK-nya 110,71. Di atas 100 ya Pak. Di atas 100. Kan orang bilang deflasi. Nah, kok IHK? Nah, itu ini pelajaran juga betul bisa ya. Menarik nih Iwan. Kalau kita tahu bahwa indeks IHK itu kan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen kalau di atas 100 tuh asumsinya harga naik. Iya. Nah, kalau di bawah 100 harganya turun ya. Kok deflasi? Tapi kok deflasi karena IHK ini itu dibandingkan dengan tahun dasar Mbak Anissa. Nah, sejak tahun 2024 itu IHK kita dibandingkan dengan tahun dasar tahun 2022. Jadi kalau inflasi bulan April ini ya IHK-nya dibandingkan dengan April 2022 itu harganya jelas naik, maka di atas 110 walaupun secara year on year dengan bulan kemarin kita mengalami deflasi sebesar 0,01. Jadi memang kondisi ini dalam jangka pendek masih terjadi koreksi ya, harga pada beberapa komoditas. Nah, secara umum tingkat harga masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Jadi deflasi tipis ini mencerminkan adanya keseimbangan ya antara komoditas yang mengalami kenaikan ya. Seperti misalnya untuk bulan ini kan beras ya kan, beras itu kan dikonsumsi ya beberapa orang, kemudian nasi dengan lauk, minyak goreng ya. Kemudian ada juga beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga ya, seperti misalnya daging ayam ras, telur ayam ras, dan juga angkutan antar kota ya. Tadi pagi saya belanja telur tuh udah 27.000, sebelumnya tuh masih 28, 29 ya. 29. Malah tuh ada yang 28, 29. Tadi pagi saya belanja 27.000. Saya biasa senang belanja telur tuh pagi-pagi ya. Nah, berarti memang turun betul-betul, memang harga kita cek. Jadi bisa dibilang koreksi tadi ya Pak? Iya, keseimbangan tadi. Kan deflasi 0,01 seperti kayak nggak
seperti Nggak ada kan nggak ada perubahan gitu. gitu lah. Ternyata Nah ini ada yang naik, ada yang turun kan, karena memang kan angka kita itu kan dihitung dari beberapa komoditas. Jadi ketika ada komoditas yang naik, juga di sisi lain ada komoditas yang turun. Seperti angkutan ya, tadi kan disebutkan juga angkutan. Itu kita tahu bahwa kemarin kan masih terpengaruh oleh musim lebaran ya gitu kan, makanya sekarang turun ya kan, ya udah harga sudah normal. Nah, betul. Kalau di lebaran tuh apa namanya, harga apa tuh kalau di angkutan tuh lupa kalau tuslah seperti itu, sekarang sudah turun seperti tadi ya. Begitu ya. Baik. Kemudian menarik nih, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya beberapa komoditas itu banyak yang turun harganya, namun ternyata ada penahan gitu. Ada juga beberapa komoditas yang naik gitu. Jadi ada deflasinya itu jadi tidak terlalu dalam karena itu tadi ada yang naik. Nah, apa sih Pak komoditas yang menyebabkan inflasi di bulan April kemarin? Komoditas yang menjadi penyambung utama inflasi tadi sudah saya katakan sebelumnya, itu kan di bulan April itu tadi itu beras ya. Beras, kemudian nasi dengan lauk, ya, kemudian minyak goreng, kontrak rumah lah, biasalah di Depok tuh, walaupun kondisi apapun kontrak rumah nggak mau tahu deh. Nah, termasuk penimbang ya, seperti itu ya. Mungkin setelah Lebaran orang-orang pulang dari kampung, kontrak rumahnya dinaikin. Nyari kontrak rumah ya. Betul. Nah ini kita tahu bahwa yang tadi itu yang jadi memberikan inflasi itu komoditas yang kebutuhan pokok sebenarnya. Nah, sehingga ini juga cukup berpengaruh terhadap angka inflasi secara keseluruhan, ya kan? Itu yang makanya kayak beras itu kan semua orang mengkonsumsi. Nah, ketika itu naik, maka itu cukup berpengaruh pada angka inflasi secara keseluruhan. Kemudian juga terkait mengenai minyak goreng juga, kenaikan beras dan minyak goreng ini masih ada tekanan pada kelompok bahan makanan, karena memang setiap bulan kita perhatikan bahwa kelompok bahan makanan ini cenderung inflasi ya. Karena memang mungkin ya dari sisi pasokan maupun dari biaya distribusi itu juga masih terpengaruh gitu ya. Karena Depok tidak bisa produksi sendiri itu, mulai dari beras, terpengaruh dari harga dari luar ya Pak. Iya betul. Nah, kemudian juga harga dari nasi lauk juga mengindikasikan adanya dorongan dari sisi biaya produksi juga gitu ya, di sektor jasa makanan dan minuman. Nah, kita tahu bahwa kemarin kan kenapa kok salah satunya naik itu kan, kalau warung-warung makan itu kan suka pakai plastik ya. Saya pengalaman kadang beli lontong sayur, ditanya saya, Bu saya dipisah ya itu ya. Ya, saya ini dipisah. Oh, kalau dipisah harganya naik 1.000 Pak. Kenapa sih? Plastiknya Pak luar biasa. Iya itu tadi. Iya, kita tahu. Sekarang kita pakai daun pisang lagi Pak. Kembali tradisional ya, kembali alam. Iya, karena memang plastik ini kan terpengaruh kemarin oleh harga ya dolar dunia. Ya mungkin yang dolar kita kan mana sempat menyentuh 17.400. Kemudian harga minyak dan sebagainya. Intinya sektor kimia itu memang sekarang terpengaruh ya dengan dolar, itu sangat-sangat terpengaruh. Nah ini juga berat. Kemarin waktu itu saya sempat ngobrol juga dengan pejabat bank ya, untuk yang hal-hal terkait untuk dengan perusahaan-perusahaan bank kimia. Ya itu agak berat untuk pada saat pengembalian kreditnya gitu kan. Dolarnya dulu ketika minjam dia mungkin masih harga di 15.000, sekarang sudah di 17.400. Otomatis nanti ini juga jadi berat. Nah, ini tentunya juga berpengaruh kepada pengembalian kredit ya pada saat diminjam. Nah, ini secara keseluruhan kondisi menunjukkan ya meskipun secara umum terjadi deflasi tipis dari 0,01, tekanan pada harga kebutuhan dasar masyarakat juga masih cukup terasa sampai sekarang ya. Dan ini menjadi faktor penahan, mungkin menjadi penurunan nggak terlalu drastis. Jadi kan tadi kita paling kecil ya di Jawa Barat ya, deflasinya 0,01 gitu. Ya, seperti itu Mbak Anissa. Iya betul. Nah tadi sempat dibahas juga mengenai harga plastik yang sudah
naik ya kemarin kalau tidak salah 180%. Itu kan karena gejolak ekonomi geopolitik di dunia gitu ya. Jadi itu bisa jadi penyebab dari mulai naik. Nah itu kan kalau tidak salah di pertengahan April gitu ya Pak, kenaikannya mulai dari harga plastik, harga BBM non subsidi gitu. Tapi mungkin tapi kok kita masih deflasi gitu Pak? Mungkin karena ini ya Pak, belum terasa gitu mungkin ya Pak, kenaikan harga-harganya. Iya. Nah sebenarnya kan pemerintah kan kemarin menaikkan harga itu kan di April, pertengahan April ya. Tapi itu pun untuk BBM yang non subsidi. Kalau untuk BBM subsidi seperti Pertalite, kemudian biodiesel yang masih itu belum dinaikkan. Bahkan sama LPG juga itu Pak. LPG ya, pertama kali belum dinaikkan kan? Iya belum. Jadi intinya bahwa mungkin kemungkinan adanya lag effect ya. Jadi efek yang tertunda barangkali ya. Jadi karena kan baru pertengahan April ya kan. Sebenarnya udah naik nih tapi mungkin bulan depan ini. Mungkin semakin terasa nanti di bulan depan ya. Nah, seperti itu kan kemarin bulan April kemarin itu kayak kemarin misalnya saya ngomong emas ya. Kan deflasi juga emas ya. Iya. Deflasi emas. Tapi sekarang nih bulan ini nih ya, ketika sudah terjadi kesepakatan, tanda-tanda mau kesepakatan damai ya antara Amerika dengan Iran, ya, kita tahu harga minyak aja sekarang sudah turun lagi ya. Kita tahu bahwa harga minyak WTI itu mungkin di $95 ya, tapi kalau yang Brent itu $102. Pada kemarin, bulan kemarin itu sempat menyentuh tinggi, udah mau 120 kalau tidak salah ya. Itu cukup tinggi. Nah ini yang jadi kemarin turun deh, belum terlalu turun. Kemarin turun ya. Kemarin emas yang itu ya. Kalau minyak agak tinggi, masih tinggi kemarin. Emas yang memang turun. Emas memang turun karena memang ketika minyak naik tinggi belum tentu juga emas naik, bisa jadi malah cenderung turun gitu ya, seperti itu. Nah ini jadi kenaikan BBM tadi itu yang non subsidi itu yang di pertengahan ini belum sempurnanya memang langsung terdampak di harga konsumen, karena itu tadi adalah efek ya kan, karena biasanya kan pelaku usaha itu menyesuaikan biaya operasional ya kan, jadi nggak langsung naikin gitu kan ya. Jadi mungkin bagaimana dia menyesuaikan biaya operasional supaya nanti dia bisa menghitung harga sebenarnya yang untuk ke harga jualnya gitu. Nanti mungkin terlihatnya barangkali mungkin bulan depan barangkali ya. Tapi kalau melihat gejalanya sih sekarang ada tanda seperti itu. Nah, harus diwaspadai ya. Iya, intinya juga semacam itu. Tadi saya katakan misalnya plastik tadi Mbak Yanti juga bahan baku pasti naik kalau misalnya terkait dengan harga energi dunia ya kan, karena terdampak oleh konflik itu. Nah ini walaupun memang harganya itu yang untuk ke konsumen belum terlihat sekarang gitu ya. Nah, tapi tentunya harganya langsung itu pasti di harga produsen dulu ya, itu pasti sudah terpengaruh. Ini akan terus menerus pasti kalau harga produsen ini terpengaruh ya pasti dampaknya sampai ke konsumen gitu. Jadi sudah berdampak ya, untuk kemarin belum begitu terasa kan, tadi pertanyaan sudah mungkin bulan depan barangkali memang sudah terasa, karena kita tahu bahwa sekarang itu inflasi kita yang year to date artinya kumulatif dari Januari sampai bulan April kalau nggak salah di angka 1,11 ya kan. Artinya kita sudah baru berjalan 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April sudah di angka 1,1. Jadi intinya kalau misalnya berarti kan sudah sepertiganya ini. Sepertiga kalau sampai akhir tahun berarti kalau asumsinya sama 1,11 kali 3 aja. Jadi sekitar 3,3. 3,3. Range dari BI masih aman sih. Aman ya Pak. Kan 2,5 plus minus 1 gitu ya, masih aman. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Gitu ya, Pak Nisa. Iya, Pak. Nah tadi sebenarnya sudah sempat di-spill sedikit-sedikit sih Pak. Tadi kan sempat membahas kenaikan harga di dunia gitu, berdasar yang dipengaruhi oleh politik di perang lah ya, karena perang. Nah nanti berpengaruhnya di harga lokal di Kota Depok itu akan jadi seperti apa? Walaupun tadi sudah dibahas sedikit, akan berpengaruh di produsen gitu ya Pak, karena bahan bakunya dari bahan bakar, plastik gitu ya Pak. Nah tapi kira-kira nanti
bisa diprediksi nggak tuh Pak di Depok akan jadi seperti apa tuh Pak Ya, harga-harganya? itu hukum ekonomi ya Mbak Anissa ya. Jadi ketika harga internasional naik, otomatis untuk komoditas-komoditas yang memang bahan bakunya itu impor, ya kan, artinya memang belinya dari internasional, ya seperti tadi misalnya ya plastik dan sebagainya, maka otomatis itu nanti harga di level produsen juga akan meningkat, ya kan? Iya betul. Nah, Di produsen saja meningkat. meningkat. Walaupun nanti mungkin ketika meningkat barangkali kan produsen nggak langsung naikin harga. Bisa jadi kan produsen itu masih punya stok lama, ya kan? Menahan ya Pak. Ya bisa menahan. Kan sekarang produsen juga agak pusing kan mau naikin nggak ada yang beli ya. Nanti takut kehilangan. Iya. Jadi memang kadang-kadang kan kalau ketika masih dia punya stok lama, ada beberapa produsen mungkin masih menjual dengan harga yang lama ya. Tapi ketika sudah nanti stoknya itu dengan harga baru semua, otomatis produsen juga nggak ada yang mau rugi kan, ya kan? Ya, itu pasti seperti itu. Jadi Mereka juga butuh untung gitu. Nah, Nggak kan. mungkin mereka sedekah. ya seperti itu. Jadi produsen kan otomatis ketika harga produksi naik dia belinya naik, terus kemudian nanti harga distribusinya naik, ya kan? Otomatis nanti tetap itu berdampak kepada konsumen gitu ya, ada penyesuaian harga. Nah itu sudah terlihat ya, sinyal itu sudah mulai terlihat ya sekarang ini, khususnya untuk komoditas yang berkaitan dengan makanan ya. Dan Tadi ya nasi ya, yang ada kaitannya dengan barang-barang impor ya, plastik, ya kan, seperti itu ya. Makanan yang menggunakan plastik naik lah pasti kan, seperti itu ya. Jadi intinya karena ditanya pengaruh faktor global ke harga lokal ya. Intinya bahwa suatu saat itu kalau memang terus-menerus seperti itu ya bisa naik, walaupun sekarang saat ini masih dalam yang sekarang dengan harga produsen saja, tapi nanti suatu saat pasti konsumen juga terdampak ya. Bisa juga sampai konsumen. Ya gitu Mbak Anissa. Iya betul. Nah tadi sudah dibahas nih yang inflasi naik harganya, tapi karena kita tadi deflasi, saya mau kembali lagi. Sebenarnya apa saja sih komoditas yang mempunyai andil deflasi nih Pak di Kota Depok? Di bulan April kemarin ya. Ya itu tadi saya bilang tuh emas perhiasan. Perhiasan. Jadi artinya emas perhiasan tuh di April tuh harganya turun ya Pak. Ya, harganya turun ya. Bisa nih kesempatan kalau mau yang dibanding udah bulan terlambat Maret ya, dibanding bulan Maret turun. Terus daging ayam ras juga turun ya, telur juga turun tadi, walaupun sekarang telur udah agak turun lagi. Kemarin tuh di bulan April kelihatannya harganya tuh masih, kalau sekarang tadi saya baca 27.000, kemarin tuh belum 27.000 di bulan April. Artinya mungkin barangkali telur bisa turun lagi nih, bisa turun lagi ya barangkali. Seperti itu ya, kemudian sabun mandi cair ya. Wah, itu seperti angkutan antar kota tadi karena memang dampak setelah Lebaran kan, ya, gitu ya. Nah untuk komoditas pangan seperti daging ayam ras, terus telur Arabias itu memang kemungkinan besar karena memang pasokannya ya Pak. Pasokannya itu mencukupi ya kan, kalau pasukan cukup nggak mungkin harga naik ya, seperti itu ya. Setelah kemarin mungkin permintaan cukup banyak gitu mungkin. Iya, pasar. MBG juga penuh. MBG ini kan terus banyak makan telur ya. Dan kita tahu kan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi kan lebih banyak dipengaruhi konsumsi ya, konsumsi pemerintah ya, salah satunya di MBG tadi itu yang cenderung beli turun. Ketika turun ya, nah tapi kalau permintaan banyak tapi stoknya nggak ada, pasokan nggak ada, pasti harga naik kan. Iya, yang kena dampaknya juga jadi konsumen ya Pak. Jadi seperti itu, kayak kemarin Lebaran naik ya kan, karena untuk misalnya saya telur, kemudian untuk transportasi dan sebagainya kan harganya tinggi ya kan, ada tuslah tadi, tapi sekarang kan normal jadi kan lebih. Kemudian kalau emas perhiasan memang lebih banyak ke arah harga global ya kan. Jadi memang emas perhiasan itu kan termasuk harga yang dipengaruhi harga internasional ya. Jadi ketika memang kemarin perang ya, harga minyak tinggi, itu harga emas fluktuatif sih, naik turun fluktuatif, kadang naik kadang turun gitu ya. Seperti tadi untuk ini kemarin deflasi berarti turun dibandingkan bulan Maret ya kemarin, jadi bulan April turun dibanding bulan Maret gitu ya. Jadi secara keseluruhan memang komoditas tersebut berperan ya dalam menahan laju inflasi ya, sehingga pada bulan April
di Depok mengalami deflasi walaupun sangat tipis gitu. Gitu Itu juga nanti mungkin ada peran dari pemerintah Kota Depok juga, mungkin maksudnya karena sudah ada sinyal-sinyal ini apa naik harga di beberapa komoditas, mungkin nanti jadi bisa mengendalikan harga gitu. Jangan sampai naik dan mencekik konsumen gitu. Iya betul. Lagi emak-emak gitu seperti saya. Baik, kalau gitu ada closing statement, ada yang mau disampaikan lagi? Ya intinya bahwa memang kondisi stabilitas harga itu memang perlu dijaga ya, terutama di berbagai tantangan yang saat ini ya, mungkin musiman juga, ada faktor musiman cuaca, kemudian ya dinamika global sekarang ini ya. Jadi saya khawatir kemarin misalnya ketika perang ini terus menerus dan harga minyak dunia itu bisa mencapai 200 dolar per barrel biasanya. Kemarin kan sudah sempat yang minyak harga BBM non subsidi naik ya, bahkan kemarin solar aja sempat menyentuh di angka 30.000. Iya, naiknya udah 10 ribuan. Wah, itu kalau ini perang jalan terus ya kan, itu mau tidak mau kan berarti kan artinya karena memang jalur distribusi BBM dunia terganggu di Selat Hormuz tadi ya kan, dan semua negara itu juga kekurangan itu, otomatis cadangan terbatas, harga lama-lama pemerintah nggak kuat untuk menahan harga subsidi. Nah, kalau ini terjadi, maka saya nggak ngerti nih inflasinya bisa naik secara drastis ya, karena kan memang biasanya BBM itu pemicu, ya BBM pemicu. Ketika BBM subsidi naik, sudah pasti semua naik. Seperti itu. Jadi ya intinya bahwa saya berpesan juga kepada pemerintah, dan terima kasih juga untuk pemerintah pusat yang sudah berusaha untuk menahan gejolak ya harga BBM ini dengan segala cara apapun. Walaupun kemarin dolar sempat 17.400 malah 17.400, ya, mudah-mudahan ini bisa turun, dan ya memang sudah turun sih sekarang gitu ya, sudah turun, dan ini mudah-mudahan tidak memicu terjadinya kenaikan harga-harga di masa depan. Demikian Mbak Anissa. Terima kasih Bapak atas insight-nya yang sangat menarik. Mungkin itu saja Sobat Data semuanya, obrolan kita mengenai inflasi di bulan April di Kota Depok. Nantikan podcast kami selanjutnya ya di bulan depan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi. Ngopi dulu.